Oh ya, ya selamat sore teman-teman semua. Saya Tengku Syafiq mewakili dari Lesti. Yang pasti Lesti dan kita semua akan mengikuti proses hukum yang berjalan seperti apa. Jadi bagaimanapun kita juga pengen cepat selesai dan semuanya nanti akan sesuai dengan proses. Jadi kita menunggu, seperti tadi Bang Sadra bilang, adalah kita menunggu proses atau pemanggilan. Tapi kasusnya sendiri seperti apa sih? Dari awal kan pihak sebelah berkatakan tidak bisa bertemu, tidak bisa berkomunikasi seperti itu. Yang pasti tadi udah dirunut sama Bang Sadra juga proses-prosesnya seperti apa. Biar kita ikuti aja, apapun kita serahkan semua ke prosesnya. Tapi mungkin alasannya sampai saat ini, iya, katanya kan dia menghubungi sendiri, artinya dari pihak Lesti sendiri itu apakah sudah menerima atau sama sekali nggak ada komunikasi, misalnya nggak ada chat masuk, nggak ada surat masuk atau seperti itu, atau gimana gitu? Soalnya dia kan bilangnya sudah ada komunikasi gitu. 3 kali ke rumah dan tidak pernah diterima. Baik, Dan tidak pernah tadi kan komunikasi. saya sudah jelaskan ya secara detail ya, bahwa yang bersangkutan datang ketika Lesti tidak ada lagi syuting. Kemudian yang bersangkutan juga menyampaikan ataupun menitipkan surat teguran hukum dan somasi sudah direspon juga. Bahkan di dalam surat tersebut sudah dijelaskan alasannya, kemudian harus menghubungi siapa. Itu secara detail sudah dijelaskan di dalam surat tanggapan atas somasi tersebut, begitu. Jadi kalau disebutkan bahwa pihak dari Lesti kenapa tidak memberikan respon, tidak mau memberikan jawaban, ya mungkin dari teman-teman media sekarang bisa menilai ya itu seperti apa, karena memang dari manajemen sudah mencoba untuk bersikap profesional untuk memberikan respon, begitu. Bang, berarti saat datang itu dia main datang aja Bang ya? Enggak ada izin, main datang aja gitu ke rumah Lesti. Itu yang kami sangat sayangkan. Kan kalau kita ya, ini kalau saya ketika mau mungkin ada janjian dengan Pak Leo misalnya atau dengan siapapun gitu kan, pasti kan kita janjian dulu, ya kan, ada nomor manajer dihubungin dulu. Nah ini kan tiba-tiba datang kemudian marah-marah dan sebagainya kan, ya kita juga bingung seperti itu. Ini maksudnya apa ya? Kita juga cukup mungkin waktu itu memang orang yang jaga di rumahnya Lesti juga cukup kaget ya dengan situasi. Berarti dia ngebangun opini dong Bang, dia datang sendiri terus nggak direspon, dia bilang nggak diterima, berarti dia ngebangun opini ya, gitu, intinya yang mau saya sampaikan bahwa saya sudah menjelaskan semua bukti-buktinya ada di sini. Tapi Bang, akan mungkin terus akan balik melakukan nggak sih upaya Bang? hukum nggak Bang? Soal Kenapa? izin akan Melakukan tuntut upaya balik hukum nggak lagi Bang? nggak mungkin dari kasus ini, dari pihak Lestinya ke Yonedores? Sampai saat ini kami tidak ada bicara mengenai akan melakukan upaya hukum. Tapi bisa nanti ditafsirkan ya. Tadi kan saya sudah sedikit singgung ya. Tapi kan kemarin pihak Om Yoni kan hanya ingin meminta kejelasan izin. Mungkin Lesti menyanyikan tersebut izin ke siapa dan disuruh siapa. Mungkin benang merahnya itu sih yang kemarin Om Yoni. Kalau dari pihak Lesti atau label atau pengacara seperti apa menanggapinya? Ya, itu silahkan saja. Kan makanya fungsi dari surat tanggapan atas somasi itu kan sebenarnya untuk membuka peluang komunikasi sebenarnya. Apa sih yang menjadi tuntutan, apa yang menjadi permintaan dari Bapak Yoni? Saya rasa dari manajemen sudah menyampaikan itu di dalam surat tanggapan atas somasi. Jadi silahkan saja, kalaupun memang mau menghubungi, saya rasa cukup jelas. Tanggal berapa Bang dibalasnya somasinya tersebut? Surat somasi itu sudah dibalas pada tanggal 6 Maret 2025 dan sudah diterima pada tanggal 11 Maret 2025. Begitu. Bang, apakah nanti adanya upaya damai? Karena kan pihak sana mintanya duduk bareng, komunikasi dengan baik. Ya. Dari pihak Lesti menanggapinya seperti apa sih Bang? Ya, kalau mau berbicara perdamaian, kami juga tidak merasa ada pertikaian sih sampai saat ini. Tidak ada yang namanya kami menyebutkan Bapak Yoni adalah musuh kami atau apa, itu tidak ada sama sekali. Silakan kalau mau berkomunikasi, kan sudah banyak ya dari instansi yang pengen mewadahi untuk dilakukannya pertemuan. Saya rasa itu hal yang cukup positif dan kami sangat siap ketika pun memang mendapatkan undangan dari instansi yang berkaitan. Begitu. Oke Bang, tapi Lesti sendiri merasa dia melakukan pelanggaran hak cipta gak sih Bang? Karena kan yang mengupload bukan dia juga Bang. Silakan itu nanti kami akan menjawab itu nanti di proses. Kami tidak mau menjawab itu sekarang karena seperti penjelasan saya tadi di poin nomor 4 bahwa kalau kita berbicara mengenai adanya dugaan ya, kita bicara dugaan pelanggaran hak undang-undang hak cipta, ya silakan nanti kan teman-teman penyidik yang bisa menjawab itu apakah itu melanggar atau tidak. Bang, mungkin dari adanya dugaan hak cipta sendiri dari pihak Lesti
kerugian material dan non material sendiri nggak sih? Apalagi nggak boleh nyanyiin lagi lagu Sugar Girls. Boleh diulang, sorry. Ada kerugian non material material Dari? pihak Lesti sendiri, apalagi ini kan menyangkut nama baik Lesti. Ya tentu kalau kita berbicara ada kerugian material atau tidak material, mungkin saat ini lebih ke tidak material ya, karena kan kami kan selama ini cukup diam ya. Ya, ini kan merupakan chance dari pihak Bapak Yoni menyebutkan bahwa yang tadi saya sebutkan yuk Lesti begini ya, itu kan tentu tidak baik ya. Ya tentu itu merugikan dari sisi non materialnya sih. Mungkin sampai nggak mau ambil job nggak sih Bang karena ada kerugian non material tersebut, kayak dampaknya kayak kena mental, atau mungkin nggak mau ngejob dulu beberapa saat itu masih. Siapanya? Lestinya. Oh Lesti sekarang Aku lagi berasa sehat kok, bisa kita lihat kan di Instagramnya saat ini Dede lagi sibuk dengan aktivitasnya dia, kemudian lagi banyak job. Saya rasa itu tidak mempengaruhi ya. Dengan adanya ini malah dibanjiri job ya Bang. Alhamdulillah. Amin. Pak, ini dari label seperti apa nih untuk membackup Dede Lesti seperti apa nih Pak? Ya saya kayaknya memang kembali seperti tadi rekan saya Pak Andrak ini, kita tidak terlampau mau memperlebar ya kan, yang tadinya mungkin kita kondusif gara-gara banyak kesimpang siuran info-info yang memang sedang kami tunggu ini, karena kita juga nggak tahu yang dilaporin itu apa ya kan. Jadi kita mau hanya fokus bahwa apa yang dilaporkan, pasal-pasalnya apa ya, dan bukan nggak mungkin, namanya kita juga semua tahu, rekan-rekan media juga pasti tahu RJ itu selalu terbuka ya, apalagi kalau merasa bahwa dari pihak ini tidak ada pelanggaran. Jadi kembali lagi mungkin kami tidak terlampau mau berpanjang lebar, biarkan nanti ada kesempatan berikutnya, nanti mungkin teman-teman media juga silakan, bukan nggak mungkin kita akan undang lagi setelah kami dapat undangan. Ujung-ujungnya kan dari polisi pasti klarifikasi atas laporan dari yang melapor itu kan, itu aja ya. Jadi mungkin nggak mau terlalu panjang lebar, setelah nanti itu kita mungkin lebih kepada suatu titik fokus yang memang itulah yang mungkin akan kita tanggapi ya. Sorry mungkin nggak terlampau mau melebar dulu. Pak Leo, Apakah nanti Pak Leo, akan tapi ada Pak Leo, kalau untuk dari label sendiri, prosedur untuk pengcoveran sebuah lagu tuh perizinannya seperti apa sih Pak Leo? Ini artinya bukan label artinya ngerekam ya, karena ini kan dia cuma menyanyikan ya, beda ya. Kalau label artinya kan identiknya kan, orang bilang label kan melakukan suatu perekaman, suatu pengadaan, ini kan nggak ada. Berarti ini izinnya per individu ya Pak Leo? Bukan dari label? Untuk izin ke penyanyinya? Oh, dari manajemen itu memang dimanage oleh manajemen ya kan. Tapi bahwa permintaan lagu apa nggak tahu kan, memang seperti kita tahu semua lah, ada prosedurnya juga, dan itu semua dilakukan kok. Pak, isu hak cipta ini kan lagi ramai juga di beberapa kalangan ya, dan ada speak up juga bahwa ini label kemana nih, harusnya sebagai seorang label itu harus ikut campur tangannya sih Pak dalam masalah ini. Kembali nggak mau panjang lebar, apalagi mungkin teman-teman media juga tahu di MK itu banyak ya kan yang mengajukan review atas undang-undang hak cipta sendiri, biar kita nanti lihat daripada mendahului ternyata apa yang diputus oleh MK ini beda gitu ya, biar aja itu, karena kalau selalu ditanggepin gonjang ganjingnya nggak akan pernah habis. Mas Andrak, ini kan Lesti digugat dari 2017 ya, kabarnya juga saat performa di TV juga ikut digugat. Nah, apakah itu akan nanti menyertakan pihak penyelenggaranya mungkin? Karena kan pasti kan itu kan pada prinsipnya biar nanti proses aja Mas. Kalaupun memang dari penyidik nanti akan memanggil, apakah itu IO, apakah itu siapapun orang yang bertanggung jawab, itu nanti biar prosesnya akan menjawab. Ya, jadi kita tidak perlu berspekulasi bahwa nanti ini harus dipanggil karena dia yang salah, ini harus bertanggung jawab, ini nggak kayak begitu. Nanti biar proses penyelidikan aja. Saya rasa teman-teman penyidik tahu kok harus memanggil siapa. Sampai sekarang sudah ada pemanggilan dari pihak kepolisian belum? Dari siapa? Sorry? Undangan dari undangan polisi. Dari pihak kepolisian, tapi kan saya jelasin. Kita juga masih menunggu, Mbak. Masih belum tahu kapan akan dilakukan proses pemeriksaan, kapan undangannya. Kita juga masih sampai saat ini masih menunggu. Bang, yang lucu ini kan ternyata nggak hanya Lesti doang Bang, ada penyanyi-penyanyi lain. Cuman yang ditambahkan Lesti karena Lesti paling terkenal Bang, katanya Yoni ya. Itu gimana Bang tanggapannya Bang sebagai kuasa hukumnya Bang?
Ya terima kasih kalau misalnya ternyata Lesti memang yang paling terkenal dari antara semuanya, menjadi sasaran target juga terima kasih. Tapi kan kita punya adab, punya etika ya. Jadi saya rasa kita berfokus dulu aja ke sini saya untuk mau menanggapinya. Mas Apik mungkin kenal banget sama Lesti, mungkin nggak sih seorang dari Lesti melakukan pelanggaran seperti itu? Enggak ya. Enggak, saya udah tanya kok. Kan saya juga dekat sama Lesti dan Bilar, hampir mungkin setiap hari ketemu. Dia udah kok kan aman sih. Mungkin ada lagi? Ya? Mungkin kalau di saat nanti pemanggilan Lesti sendiri akan hadir juga kah atau memang hanya kuasa hukum saja nanti kalau ada panggilan dari Polda? Misalkan seperti itu ada panggilan. Pada prinsipnya siapapun warga negara di Republik Indonesia ini yang dipanggil untuk dimintai keterangannya itu pasti akan hadir. Tentu nanti teman-teman dari kuasa hukum akan mendampingi. Oke, cukup. Thank you, Bang. Kata dari pihak nggak pantas apakah bakal Sorry, dibatasin 3 kali lagi ya karena kurang Ya. lebih pertanyaan mirip-mirip Udah, semua iya. juga, ya. Gimana? Mungkin nih terakhir ya. Iya terakhir bakal ada penuntutan balik pencemaran nama baik dan sih dengan tadi kan dikatakan bahwa kata-kata Pak Yandro itu nggak pantas apa. Ya. Udah pokoknya Mbak, tunggu saja nanti bagaimana perkembangan selanjutannya seperti apa dan prosesnya. Oke, saya rasa cukup ya. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Kalau Lesti nggak sih mungkin Statement satu kata, 2 kata dari Lesti gitu. Dedek lagi sibuk. Jadi lagi syuting, pas kebetulan jamnya sekarang ini. Jadi nggak mungkin saya tiba-tiba minta video call yang bersangkutan kan. Oke, terima kasih ya semuanya. Suratnya mau di kamerain dulu bang. Surat yang mana? Tanggapan atas dari manajemen ya? Iya, boleh bang. Tanggapan dari manajemen ini. Tahan bang. Perlu yang lainnya lagi? Ini tanda terimanya ya, sudah ada ya, jelas. Baik, terima kasih ya. Udah ya. Saya kasih sensitif banget. Oke, terima kasih.